Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun hormati Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya dan Panti Asuhan Bifahmiddin, dan yang ulun hormati Kepala Sekolah SMK Bifahmiddin, dan yang ulun hormati guru-guru yang telah berhadir di tempat yang mulia ini, dan yang ulun hormati pula guru-guru agama dan para alim ulama yang berhadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Mushola Pondok Pesantren Bifahmil Anbiya. Semoga untuk mempersingkat waktu kita yel dulu. SMK Bifahmiddin luar biasa. Takbir. Jumat Mubarak. Belajar mengamalkan. Insyaallah. Berkah. Ya, mantap. Susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan, dan yang kedua yang berupa nasihat ceramah agama, dan yang ketiga penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kami persilakan kepada guru. Al-Fatihah. Untuk memasuki acara yang kedua, yaitu ceramah agama atau berupa nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang ada di depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul kembali, berkumpul bersama dalam acara kecil kita, acara Jumat Berkah, dalam rangka ngaji bersama, ya kan? Ngaji bersama. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang Anda sampaikan? Pada umumnya manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut syarul bariyah, kelompok kedua disebut khairul bariyah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8 terakhir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Kelompok pertama yang disebutkan sebagai syarul bariyah ialah orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik, yang mana tempat terakhir mereka, tempat kembali mereka ialah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Kelompok kedua yang disebut dengan kelompok khairul bariyah ialah orang-orang yang beriman, takut kepada Allah dan melengkapi imannya dengan amal soleh. Balasan mereka di sisi Allah ialah surga dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Ta'ala ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang sangat besar, yaitu iman dan Islam tanpa kita pinta. Dan ini adalah modal untuk kita menjadi atau tergolong dalam kelompok khairul bariyah. Tinggal kita lagi yang melengkapinya dengan melakukan amal-amal soleh. Dan ini adalah jalan yang dijalani oleh para salafun saleh, para aulia Allah, para ulama, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Yunus. Kita ambil dari ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala mensifati para walinya itu dengan beriman dan melengkapi imannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Sedikit lagi. Baru ketemu sudah. Ayo, kita melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ujar guru Sufyan tadi, kita harus menjadi seorang yang khairul bariyah, bukan yang syarrul bariyah. Nah, jadi kayak apa dulu hendak menjadi khairul bariyah dan kayak apa cara supaya jangan jadi syarrul bariyah. Kita contoh kayak Rasulullah SAW. Rasulullah selalu bersifat siddiq. Arti siddiq? Jujur. Nah, Rasulullah selalu bersifat jujur. Guru, itu Rasulullah, kami manusia biasa. Nah, sudah tahu kita manusia biasa, sebisa kita lah sebisa kita lah menuruti kayak baginda Rasulullah. Sudah tahu kalau jujur itu bagus. Mereka terancak berdusta itu siapa aja ada percaya lagi. Soalnya nangaran orang yang sudah ada dipercaya lagi ini, biarpun ia berkata baik, berkata jujur, tetap ngalih dipercaya. 2-3 kali dahulu berucap berkata jujur, hanya orang percaya gara-gara ketujuh berdosa. Nah, gara-gara ketujuh berdusta. Nah, jadi lagi kayak apa caranya kita hendak menjadi khairul bariyah? Kita harus bersifat ya Rasulullah amanah yaitu dipercaya. Nah, jadi Rasulullah bersifat amanah, kita juga harus kayak Rasulullah menuruti yang bujur-bujur sama kada kawa. Jadi kayak Rasulullah menuruti bersifat amanah sidin, diberi amanah. Misalnya ikam hari ini jadi bertugas ini. Nah, itu diberi kepercayaan, diberi amanah. Sebisa mungkin kita melaksanakan amanah itu. Jangan mentang-mentang diberi amanah lalu sekahendaknya. Jadi harus jujur-jujur ditanggung anggaran tanggung jawab amanah itu tadi. Jadi kita harus menyembah Rasulullah lagi sifat yang ketiga.
tabligh. Nah, tabligh ini menyampaikan kita apa yang disampaikan ini ilmunya kita kurang. Lain kayak Rasulullah, luar biasa ilmu sidin. Ujar guruku hari ilmu Rasulullah itu laksana ujar sidin. Ini ujar sidin perumpamaan apa sekarang laksana jarum yang dicelupkan ke tengah laut. Nah, ilmu kita itu laksana itu. Nah, ada banyak yang ada di jarum itu. Ilmu Rasulullah itu kayak lautan, saking luar biasanya ilmu Rasulullah. Nah, jadi pelan yang ketiga, Rasulullah Rasulullah itu pintar orangnya. Nah, jadi kita makanya supaya kita kayak Rasulullah, pintar juga kita harus ya pacaran supaya jangan jadi syarul bariyah. Kita contoh kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu bersifat siddiq. Arti siddiq jujur. Nah, Rasulullah selalu bersifat jujur. Guru itu Rasulullah, kami manusia biasa. Mana sudah tahu kita manusia biasa, sebisa kita lah sebisa kita lah menuruti kayak baginda Rasulullah. Sudah tahu kalau jujur itu bagus membuat rancak berdusta itu siapa aja kada percaya lagi. Soalnya nangaran orang yang sudah kada dipercaya lagi ini biarpun inya berkata baik berkata jujur tetap ngalih dipercaya 2-3 supaya belajar itu berkah kayak caranya banyak caranya cuma kita kada tahu. Nah, jadi bisa kita aja lagi utama tadi masalah jujur lawan amanah itu yang paling rancak ditemui di sekolah ini, jujur lawan amanah. Soalnya dua sifat itu yang luar biasa bagi kita, yang paling rancak lah ditemui daripada nang dua sifat Rasulullah itu yang paling rancak ditemui daripada sifat yang lain. Itu yang utamanya dia melakukan. Soalnya jujur lawan amanah itu salah satu keberkahan kita dalam belajar. Bila ada diamanahkan rancak berdusta atau rancak ada dipercaya, misalnya izin segala macam, sekalinya kemana rupanya. Nah, itu orangnya ada amanah. Bila sudah tahu, nah itu jangan lagi pokoknya segala macam lah, jangan sampai kayak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sifat Rasulullah patonah ya kan, cerdas. Kita nih Bang, ada kalau kayak apa tadi caranya? Di antaranya batakun juga. Siap pian tak ulang-ulang batakun kada apa-apa. Atau gengsi supan batakun kawan banyak paham sudah. Kada perlu gengsi kita. Kada perlu. Terus lagi selama kita sekolah bujur bang lah nangaran kita ulun sama juga beri kita naik perbagusi diri kan. Nangaran sifat malas tuh terkadang ada itu tenah mon kada dikarasi malas tuh kan juga bisa membawa sesuatu yang kada bagus. Jelas bang dah kada bagus, membawa mudarat ke orang bisa juga. Contohnya kuliah menghafal hari itu hanya menghafal misalnya kawan madaki nah jadi waktu belajar berkurang kita malas kalau ada bagus. Kalau ya kembali dari pian juga pulang, kembali kayak pian juga pulang, amonnya pian juga kada hendak kada kawa juga pulang. Berhimat misalnya berhimat ulun kayak ini ulun sama juga pian kayak ini pian ada hakon juga kada kawa juga. Kada ada pang guru tuh hendak pian tak salah kada pang, kada hendak pang guru tuh pian dinilai nang kada bagus kada pang kan acak kada ulun padahi. Kada hakun pang guru tuh pian dinilai orang kada bagus kada hendak pang. Makanya guru tuh memandangkan pian jangan kayak inilah, pian jangan kayak ini, kena di rumah lah, pian kena mun keluar ke rumah, mun sudah di rumah pakai kerudung lah, mun keluar lah. Nah kayak itu kalau kenapa ya guru kayak itu memandahi kayak itu supaya pian bagus dilihat.
Hah? Coba pikirkan dulu kenapa guru tuh memadahi kayak itu jo. Sekira pian juga. Sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah wanita apa perempuan? Wanita apa laki-laki nih? Laki-laki dulu ya. Ya, dipersilakan kepada santri laki-laki yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari SMK SW Bahmiden kelas 12 multimedia. Saya di sini ingin menanyakan, tadi kan kita harus bersifat sidik, jujur. Kadang banyak orang dia tahu bahwa jujur itu baik, dia tahu bahwa jujur itu harus diterapkan, tapi kebanyakan orang masih belum bisa mengamalkannya atau belum bisa lagi melaksanakannya. Jadi apakah ada cara atau motivasi atau inspirasi lah agar kami itu bisa mengamalkan kejujuran itu? Terima kasih. Caranya supaya kita rajin berbuat jujur, ada rajin berdusta. Ya Allah kayak itu kalah. Caranya itu, caranya ini ngalih juga caranya, soalnya nangarang berdusta ini kebiasaan ngalih dia nolakan apa? Ngalih benar ditinggalkan nangarang berdusta ini. Caranya itu tadi dikenali dustanya itu luar biasa. Pengaruhnya dalam kehidupan itu luar biasa. Bila tahu sudah akibatnya, kita rancak berdusta itu tambahnya kita juga nang sakit. Makanya kebiasaan manusia ini kadang bisa menyesal berdahulu. Pasti menyesal berdahulu. Kebanyakan manusia jarang benar ada yang menyesal berdahulu. Akhir aku berdusta. Enak akibatnya aku tanggung seorang. Ibu sudah kan akibatnya tiba bingung sorangan hal lagi. Nah itu dibiasakan menyesal berdahulu. Oh misalnya aku berdusta. Kalau tidak kayaknya. Nah itu jadi yang utamanya itu diutamakan hati itu kita itu menyesal berdahulu. Jangan sampai, soalnya berdusta ini kadang-kadang baiknya, jarang ada berdusta kesan kebaikan. Nah kecuali terpaksa benar anak banyak berdosa dalam kebaikan. Contoh kayak aku dahulu, yaitu waktu aku di sana. Jadi ada orang sebelah kalang. Sedangkan guru ada apa kalah nih anak uluninya anak bakawanan, inya lain utama jemaahnya nih hendak masuk ke masjid. Kada apa ibu kada apa cilai. Padahal kalau secara kada boleh kada boleh lah dahulu, kada boleh lagi. Mendikainya kada pakai dibahasa lagi segala macam. Cuma dibiarkan aja. Dibiarkannya nah, itu aku mendustakan hukum kan. Cuma nangar kita itu berdosa itu ada kondisinya juga. Amin terpaksa benar. Nah jadi nangaran berdusta itu janganlah. Ini kayak aku jadi terpaksa berdusta gue nya. Banyak kalau nangaran terpaksa berdusta nangain kayak aku tadi. Itu dasar bujur mepet. Cara aku di sana anak apa mendekati orang itu cuma ujung-ujungnya kesan kebaikan juga. Ada apa menurut aku pada apa bahkan di sisi Allah Ta'ala aku udah tahu, tapi ujung-ujungnya hidup keluarga masuk Islam. Nah itu kira-kira dimaafkan ya lah. Nang kita kebiasaan kita itu menjadi berdusta, nangaran berdusta ini itu. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari kelas 12. Sini yang saya ingin tanyakan, sering kita mendengar istilah tidak apa-apa berbohong demi kebaikan. Bagaimana jika seseorang itu berbohong dengan alasan karena kebaikan, tapi yang ia bohongkan, yang ia dustakan itu benar-benar sesuatu yang tidak baik? Ya, sekian. Luar biasa, jelas kada boleh kawannya nang mendengar wajib lah. Cuma wajib ini artinya diharuskan benar, jangan memberiakan. Nah makanya ini untungnya misalnya berisi kawan nang baik bisa memadahi
ambil si kawan aku kurang lebih itu kayak seorang ya maka itu maksudnya mana berdusta kan aku badah nabi anak tuh anak ini bagus saya nyaman. Jangan bila sesuatu itu bilanya berdusta jadinya kesan kebaikan cuma padahal itu salah satu luar biasa lah akibatnya. Jadi itu jangan nengar berdusta itu berdusta nengar berdusta demi kebaikan itu banyak orang berkodok padahal hari ini berdusta baguslah nengar berdusta pada gula melawan daripada sifat sedik. Ada cara lain lagi hendak berbuat kebaikan selain dengan cara berdusta demi kebaikan banyak jalan. Nah jadi jangan dipakai berdusta itu sudah kedengaran kada bagus, jangan dipakai gasan berbuat kebaikan ya. Tadi didustai guru kayaknya nyakadeno tetap dipandiri bujur misalnya apakah anak berdusta apakah nengar berdusta nih sampai tadi kita sudah kada bagus. Nah jadi jangan kita memutar balikan hukum dengan berkodok berdusta demi kebaikan. Sekalipun tetap kada boleh dosanya luar biasa orang yang kayak itu. Apalagi itu dua dapat dosa. Satu berdusta, kedua berkodok berdusta demi kebaikan. Itu dua ini dosanya. Padahal nang digawinya itu sekadar mencari dalil ya kita mencari yang berakhir yaitu penutup yang akan dibacakan oleh guru kita. Kepada guru dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq wa ala jami' dhalik bil fikal mutil ridha. Ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Gauzah ya Gauzah ya Gauzah ya Akramal Akramin ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Mawahibil Nizam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doanya tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara saya khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah